Shalom, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Kingdom Message. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang pikiran benar, di mana hari Minggu kemarin firman ini disampaikan oleh Bapak Bob Foster. Ya, firman diambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Bapak Saudara, kita belajar bahwa ternyata pikiran itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, memang roh kita diperbaharui, roh kita sempurna. Tetapi ketika pikiran, perasaan, dan kehendak yang merupakan bagian dari jiwa kita, maka itu harus mengalami sebuah proses yang terus-menerus sampai pada waktu kita dipanggil Tuhan atau pada waktu Tuhan datang nanti pada kali yang kedua. Nah, kita perlu mempunyai pikiran yang patut atau pikiran yang pantas. Untuk itu, kita perlu apa? Kita perlu menguasai diri sedemikian rupa. Ya, bahkan firman Tuhan katakan menurut ukuran iman di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang yang sangat terkenal, ya, dia adalah Eleanor Roosevelt. Dia pernah membuat sebuah pernyataan bahwa pemikiran manusia itu dibagi ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah pikiran yang kecil. Apa maksudnya pikiran yang kecil? Pikiran yang kecil adalah pemikiran yang digunakan oleh seseorang ya untuk membicarakan orang lain, untuk menyatakan sesuatu fakta tentang keberadaan seseorang. Ya, lalu pikiran yang sedang. Pikiran sedang adalah pikiran yang digunakan saat membicarakan sebuah peristiwa, membicarakan tentang sebuah keadaan. Ketika banyak hari-hari ini kita diperhadapkan pada berita, pada fenomena ya, pandemi COVID-19, dan ini menjadi bahan perbincangan semua kalangan. Ya, dan ketika semua orang membicarakan pandemi COVID-19, maka ini adalah fase golongan yang kedua. Nah, tapi ada yang ketiga, yaitu adalah pikiran besar. Apa itu pikiran besar? Pikiran besar adalah pemikiran yang digunakan saat membicarakan sebuah ide, ya, membicarakan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Jadi tidak hanya membicarakan tentang sebuah fakta saja, tetapi kira-kira dari permasalahan itu ada solusi apa yang kita bisa ambil, ada alternatif apa yang bisa kita buat dari permasalahan yang ada. Nah, 3 hal ini menjadi proses yang seharusnya kita alami. Ya, saya tidak tahu dengan setiap saudara, tetapi pertanyaannya adalah pikiran yang mana yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang pikiran yang benar. Yang pertama, di dalam Filipi 4 ayat 28, firman Tuhan berkata, biarlah semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, ya, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Yang pertama, kita perlu belajar untuk apa? Menghasilkan pribadi yang positif. Pikiran yang benar akan menghasilkan pribadi yang positif. Ya, pikiran negatif tidak akan pernah membawa kita kepada hidup yang positif. Ya, tetapi sikap yang positiflah atau respon yang positiflah yang bisa membuat kita dapat melihat kebaikan Tuhan sekalipun
kita sedang berada dalam keadaan yang negatif. Ada sebuah pengalaman yang menarik sekali yang ditulis oleh seorang yang bernama Henry McCuney. Henry McCuney adalah ahli waris sebuah pulau ya di daerah Avery Island, Louisiana, dari ayahnya. Nah, satu ketika Henry menerima warisan ini, dia mencoba untuk mengembangkan kepulauan ini, ya, dan dia membuat pertanian di sana. Tetapi satu kali ada pertempuran, saudara, antara utara dan selatan, ya. Dan singkat cerita ada pengungsi yang dari Meksiko datang ke sana, orang tentara, dan mereka hidup untuk berdampingan di sana. Satu ketika tentara ini membawa sebuah cabai yang bernama cabai jalapeno, ya, dia berkata kepada Henry, coba kamu tanam ini. Kenapa? Karena cabai ini kalau dimakan dengan lauk pauk, dengan nasi atau apapun, itu akan menambah enak makanannya. Selera makan juga akan bertambah. Singkat cerita, dia coba tanam cabai jalapeno di kepulauan Louisiana itu. Nah, singkat cerita, pada waktu pertempuran semakin membesar, maka pihak utara dapat masuk ke wilayah situ, lalu membakar daerah itu, dan Henry McCuney bersama keluarganya mereka harus mengungsi, dan mereka mengungsi ke California kira-kira 3 tahun. Singkat cerita, saudara, ketika pertempuran sudah selesai, ya, utara memenangkan pertempuran di sana, dan Henry McCuney kembali ke kota di mana dia tinggal di Avery Island. Waktu didapati, ternyata tempat itu sudah menjadi rata dengan tanah, ya, lalu kelihatannya tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dikerjakan di sana. Istilahnya no hope, sudah tidak ada lagi mungkin sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi yang menarik ketika dia coba kelilingi Avery Island itu, dia mendapati bahwa tanaman cabai jalapeno itu tumbuh liar. Ya, mungkin karena tentara Amerika yang lain tidak pernah tahu itu adalah sebuah makanan tumbuhan yang baik untuk bisa dinikmati. Nah, singkat cerita, dia berdoa, lalu dia mengambil sebuah keputusan di saat itu, di mana pilihannya adalah keluar dari tempat itu, menganggap bahwa tidak mungkin bisa melanjutkan kembali di tempat itu, atau berjuang dengan apa yang ada di sana. Nah, singkat cerita, dia coba cari apakah ada yang lain yang bisa dijadikan sumber daya. Lalu dia masuk ke gudang bawah tanahnya, karena dia punya tempat pergudangan di bawah tanah. Didapati ada 3 galon, 3 drum cuka. Lalu dia lihat sekitar tempat itu adalah laut, jadi garam cukup banyak ada di sana. Jadi dia menemukan ada 3 sumber daya, ya, cabai jalapeno, garam, dan cuka. Lalu dengan hikmat Tuhan, dia coba ramu 3 bahan utama ini. Dan waktu dia coba rasakan, ternyata enak begitu. Nah, dia coba kembangkan ini, dia tawarkan ke keluarganya, kira-kira menurut kamu ini bisa nggak kita jual? Singkat cerita, saudara, maka dia keluar ke Louisiana, lalu dia ambil botol-botol kecil, ya, parfum begitu, minyak wangi, lalu dia jual $1, ya. Orang-orang suka rupanya. Singkat cerita, ini menjadi produk yang terus disukai oleh masyarakat Amerika, dan hari ini ada di 185 negara, ya. Dan kalau saudara tahu, maka produk itu adalah Tabasco, ya. Itu biasa dipakai untuk menjadi cabai untuk kita makan steak, kita European food, American food begitu. Dari sini kita belajar bahwa pikiran yang positif, ya, dengan keteguhan, dengan keyakinan, pasti akan ada solusinya. Kalau kita berhadapan dengan masalah, apa sih masalah? Ya,
Pak Bob berkata bahwa masalah itu adalah sesuatu yang pasti ada solusinya. Jadi kalau kita berhadapan dengan masalah, pasti akan ada solusinya. Walaupun mungkin kesempatannya hanya 1% atau cuma 2%, peluangnya cuma 2% atau 1% atau mungkin 0,0 sekian persen. Tapi percayalah, kalaupun itu menurut ukuran manusia tidak mungkin. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama kita belajar bahwa pikiran yang benar itu akan menghasilkan pribadi yang positif. Ya, mari kita berpikir ya bahwa segala masalah itu pasti ada solusinya. Yang kedua, kita belajar bahwa pikiran yang benar itu juga akan menghasilkan pribadi yang berbahagia. Ya. Nah, di sini kita belajar tentang yang namanya cara pandang, sudut pandang terhadap sesuatu. Ya, ada sebuah ilustrasi tentang dua orang yang melihat sebuah angka, ya, dari sisi yang satu dengan sisi yang lain. Angka 6 kalau dilihat dari sisi yang satu, angka 9 dilihat oleh orang dari sisi yang sebelahnya. Ya, sebetulnya kalau mereka berdebat tidak ada yang salah. Kenapa? Karena orang itu melihat angka itu dari sudut pandang dia melihat. Ya, dan sebaliknya orang yang di ujung sana dia melihat angka yang dia lihat sebagai angka yang benar. Nah, kalau misalnya perbedaan ini terus dipertajam, maka ini akan membuat pertengkaran. Tidak akan ada solusinya. Jadi sudut pandang yang benar untuk melihat segala sesuatu itu perlu kita lakukan. Hal yang menarik tentang sudut pandang ini, saudara, itu pengalaman saya pada waktu terima Tuhan Yesus kan. Ya, waktu terima Tuhan Yesus, roh menyala-nyala, ya, terus suka baca firman, merenungkan firman, lalu mendapati firman tentang bahwa orang percaya mengulurkan tangan, mengusir setan dan sebagainya. Nah, satu kali tahun 80-an lah, itu ada buku yang dirilis oleh seorang dukun yang bertobat. Ya, dukun yang bertobat. Kalau saudara tahu namanya Mukendi, ya, itu buku zaman-zaman itu viral begitu ya. Dan saya baca, jadi dukun ini bisa melihat setan-setan. Satu statement yang waktu itu cukup mengganggu saya adalah dia bilang setan itu biasanya keluar jam-jam 11 malam sampai tengah malam. Makanya kalau jam-jam itu lebih baik gak usah keluar rumah, ya, gak usah berdoa, bahkan udah di rumah saja. Gitu. Kenapa? Karena setannya banyak. Jadi kalaupun berdoa nanti peperangannya lebih sengit begitu. Jadi lebih baik doanya pagi. Dari buku yang saya baca itu akhirnya membentuk cara pandang. Ya, akhirnya membuat saya malas untuk ngapain ya, bener juga ya kalau doanya malam-malam nanti peperangan rohaninya lebih banyak. Nah, lama-kelamaan saya mulai berpikir bahwa kalau begitu saya ini ditentukan oleh jamnya setan begitu kan. Kan lucu, saudara. Bukan kan firman Tuhan berkata bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa tunduk dan takut. Nah, lalu saya mulai berpikir, ya jam 11 malam itu jam 11 malam Indonesia, waktu Indonesia atau waktu Amerika, ya kan? Karena kalau jam 11 malam waktu di Indonesia, di Amerika masih siang kan begitu. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi pola pikir, pola cara pandang seperti ini itu akhirnya membuat saya free, berbahagia. Saya sadar bahwa hidup saya ini bukan ditentukan oleh jamnya iblis, ya kan, tapi oleh firman Tuhan. Ya, ada banyak yang lain mungkin yang saudara juga pernah alami. Bagaimana cara pandang yang salah, sudut pandang yang keliru itu akhirnya membatasi kita untuk nggak maksimal dalam kehidupan ini. Jadi mari kita belajar bahwa sudut pandang yang benar dalam melihat sesuatu itu menentukan, bagi saudara ya. Kesimpulan yang benar
itu akan membuat kita merasakan dan menikmati kebahagiaan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa pikiran yang benar itu menghasilkan pribadi yang kreatif dan produktif. Ya, pada waktu penciptaan dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan berkata, berkembang biak, bertambah banyak, ya, lalu kuasai bumi dan taklukkanlah. Maka Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan di sana kreativitas, produktivitas juga sudah Tuhan berikan. Ya, artinya apa? Artinya kita pun bisa menjadi pribadi yang demikian. Kadang manusia menjadi tidak produktif dan tidak kreatif karena terjebak dalam malas untuk berpikir. Ya, perkembangan yang teknologi luar biasa yang kita alami hari-hari ini, ya, bahkan 10 tahun, 20 tahun terakhir ini luar biasa. Itu semuanya adalah hasil dari pikiran yang kreatif, pikiran orang-orang yang produktif. Ketika mereka mau memakai otak mereka untuk berpikir, berkreasi, dan akhirnya menjadi inventor, menemukan teknologi yang ada. Ada satu cerita yang menarik yang saya juga mau sharingkan. Ya, ada sebuah tempat di Kakuma Refugee Camp, saudara, yang ada di Kenya. Ya, refugee camp ini adalah sebuah tempat pengungsian sebetulnya, ya, dari orang-orang korban perang yang ada di sana. Jadi rupanya UNHCR, ya, dia melihat ada sebuah kebutuhan untuk bisa memperbaiki atau menanggulangi bencana akibat peperangan di sana. Nah, di sana UNHCR bekerja sama dengan Forum of Young Global, ya, Leaders, lalu mengembangkan sebuah tempat ini di pegunungan Nairobi, ya, di gurun Nairobi. Dan donatur mereka mencoba untuk berkumpul, memberikan semua kebutuhan, ya, pertanian disiapkan di sana, teknologi pangan dibangun di sana, jaringan internet coba dibangun di sana, ya, lalu sekolah-sekolah dibangun di sana. Untuk apa? Untuk membantu anak-anak korban perang di sana yang membutuhkan pertolongan. Lalu mereka mencoba untuk ini menjadi sebuah tempat percobaan, klinik percobaan. Dan mereka berkata, kita lihat 15-20 tahun. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita memberikan fasilitas, kita memberikan akses, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh bertumbuh, berkembang dengan baik. Dan hal yang menarik, data yang menarik didapatkan ketika lewat 15 tahun, saudara, maka orang-orang yang tadinya no hope, orang-orang yang terhilang, ya, orang-orang yang terbuang, bahkan orang-orang yang nggak punya pengharapan, ketika mereka dikasih wadah, dikasih tempat, dikasihkan cara, strategi yang tepat, teknologi yang tepat, pendidikan yang tepat, ternyata 15% dari mereka adalah orang-orang yang berhasil. Mereka sekolah ke luar negeri, menjadi dokter, menjadi insinyur, ya, menjadi pebisnis. Dan akhirnya, saudara, didapatkan bahwa dari 187.000 orang pengungsi yang ditampung di sana, hari ini rata-rata mereka bisa menghasilkan income itu 56 juta US dollar per tahun. Ya, jadi ada hal yang luar biasa ketika pikiran yang kreatif, pikiran yang positif coba dikembangkan, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi sekitarnya. Biarlah 3 hal ini boleh mendorong kita, boleh membangun kita, untuk kita boleh terus maju, ya, dalam keadaan yang sulit seperti ini, di mana-mana kelihatannya tidak ada kesempatan, mungkin, ya, dibatasi pergerakan kita, mobilitas kita, harus jaga jarak dan sebagainya, prokes harus diterapkan. Janganlah ini menjadi penghalang kita untuk tetap maju, tapi biarlah ini mendorong kita
untuk terus melakukan sesuatu, menghasilkan yang terbaik bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.